Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Endah Kurnia Yuningsih, MPFIS, dan Bapak Muhammad Minan Cusni, MPDSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan juga kepada rekan-rekan karena telah memberikan kesempatan bagi kelompok 6 untuk melakukan presentasi terkait pembahasan mengenai konsep pendidikan Al-Ghazali. Nah, sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Raisa Juliansyah dengan NIM 12120700087, lalu ada Riris Arisa dengan NIM 121207092, kemudian ada Solihah Nur Hasanah dengan NIM 12120700103, lalu ada Syahri Ramadanti dengan NIM 12120700107, lalu ada saya sendiri Syufai Sana Salam dengan NIM 12120700108, dan yang terakhir ada Syifaul Laila dengan NIM 1212070070109. Nah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita langsung materi pembahasan yang pertama. Secara umum, konsep pendidikan merujuk pada konsep sistematis dan terorganisir yang bertujuan untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan budaya kepada tujuan individu atau kelompok. Pendidikan melibatkan interaksi antara pendidik, yaitu guru, dosen, atau fasilitator, dan peserta didik, siswa, mahasiswa, atau peserta pelatihan, dengan tujuan mengembangkan potensi, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Lalu, ada beberapa elemen penting yang terkait dengan konsep pendidikan secara umum. Yang pertama, tujuan. Pendidikan memiliki beragam tujuan, termasuk memberikan pengetahuan yang relevan, mengembangkan keterampilan akademik dan praktis, membentuk karakter, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan di pekerjaan, serta memfasilitasi perkembangan pribadi dan sosial. Proses pembelajaran. Pendidikan melibatkan proses pembelajaran yang melibatkan penyampaian informasi, interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum mencakup rencana pembelajaran yang merinci materi pelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan peserta didik. Lalu yang keempat ada metode pengajaran. Metode pengajaran mencakup berbagai strategi dan pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran, merangsang minat belajar, dan memfasilitasi pemahaman peserta didik. Metode pengajaran dapat meliputi ceramah, diskusi kelompok, praktik, eksperimen, membuat proyek, dan penggunaan teknologi pendidikan. Yang selanjutnya masih seputar mengenai elemen penting yang terkait dengan konsep pendidikan secara umum, yaitu ada poin penilaian, di mana pada penilaian ini digunakan untuk mengevaluasi kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa melibatkan tes, tugas, proyek, presentasi, atau bentuk evaluasi lainnya. Selanjutnya ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini mencakup ruang fisik, sumber daya, dan kultur yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Meliputi kelas, perpustakaan, laboratorium, teknologi, dukungan sosial, dan iklim belajar yang positif. Lalu selanjutnya ada peran pendidik, di mana pendidik ini berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang membimbing, menginspirasi, dan memberikan dukungan kepada peserta didik. Mereka ini bertanggung jawab untuk merancang pengalaman belajar yang relevan dan memfasilitasi perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu peran peserta didik. Nah, peserta didik ini memiliki peran aktif dalam proses pendidikan. Mereka bertanggung jawab juga untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran, berpartisipasi secara aktif, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh. Tiga dasar utama dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pedoman ini merupakan petunjuk yang lengkap untuk mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang universal, yang mana ruang lingkupnya mencakup ilmu pengetahuan yang luas dan nilai ibadah bagi yang membacanya, yang isinya itu tidak dapat dimengerti kecuali dengan dipelajari kandungan yang mulia itu. Nah, pengertian Al-Quran ini lebih lengkapnya dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf. Menurutnya, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan
menggunakan lafaz Arab dan makna yang benar agar ia menjadi hujah bagi Rasul bahwa ia benar-benar Rasulullah SAW, menjadi undang-undang bagi manusia sebagai petunjuk dan sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pembacanya. Nah, kemudian yang kedua ini ada as-sunnah. As-sunnah merupakan hadis atau yang diteladankan Nabi dalam berdakwah Islam yang termuat dalam 3 dimensi, yaitu berisi ucapan, pernyataan, dan persetujuan Nabi atas peristiwa yang terjadi. Nah, semua contoh yang ditunjukkan Nabi merupakan acuan yang dapat diteladani oleh manusia dalam aspek kehidupannya. Posisi hadis sebagai sumber pendidikan utama bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang dijadikan referensi teoritis maupun praktis. Nah, acuan tersebut ini dapat kita lihat dari 2 bentuk. Nah, yang pertama itu sebagai acuan syariah. Nah, acuan syariah ini yang meliputi muatan-muatan pokok ajaran Islam secara teoritis. Nah, yang kedua ini adalah sebagai acuan operasional atau aplikatif. Ya, nah yang ini itu untuk meliputi cara Nabi memainkan perannya sebagai pendidik yang profesional, adil, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nah, proses Islam yang ditunjukkan Nabi merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan yang bersifat fleksibel dan universal, sesuai dengan potensi yang dimiliki manusia, kebiasaan masyarakat, serta kondisi alam di mana proses pendidik tersebut berlangsung. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ijtihad. Nah, melakukan ijtihad ini di bidang pendidikan Islam perlu karena media pendidikan merupakan sarana utama dalam membangun pranata kehidupan sosial, dalam arti maju mundurnya kebudayaan masing-masing berkembang secara dinamis dan sangat ditentukan dari dinamika sistem pendidikan yang dilaksanakan. Nah, dalam dunia pendidikan, sumbangan ijtihad dalam keikutsertaannya menata sistem pendidikan yang ingin dicapai. Nah, sedangkan untuk perumusan sistem pendidikan yang dialogis dan adaptif, baik karena pertimbangan perkembangan zaman maupun kebutuhan manusia dengan berbagai potensi diperlukan upaya maksimal. Nah, proses ijtihad ini harus merupakan kerjasama yang utuh di antara mujtahid. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan menurut Al-Ghazali. Pengertian pendidikan menurut Al-Ghazali adalah menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk melahirkan perubahan yang progresif pada tingkah laku manusia. Dalam pandangan Al-Ghazali, sentral dalam pendidikan adalah hati, sebab hati merupakan esensi dari manusia, karena substansi manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya, dan memandang manusia bersifat teosentris sehingga konsep tentang pendidikannya lebih diarahkan kepada pembentukan akhlak yang mulia. Dalam masalah pendidikan Al-Ghazali lebih cenderung berpaham pada empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak tergantung kepada orang tua dan anaknya yang mendidiknya. Hati seseorang anak itu bersih, murni, laksana permata yang amat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun. Hal ini sejalan dengan pesan dari Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi penganut Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini merupakan hadis riwayat Muslim. Al-Ghazali mengatakan, jika anak menerima ajaran dan kebiasaan hidup yang baik, maka anak itu menjadi baik. Sebaliknya, jika anak itu dibiasakan melakukan perbuatan buruk dan dibiasakan kepada hal-hal yang jahat, maka anak itu berakhlak jelek. Pentingnya pendidikan didasarkan pada pengalaman hidup Al-Ghazali sendiri, yaitu sebagai orang yang tumbuh menjadi ulama besar yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang disebabkan karena pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan atau implementasi konsep pendidikan pada pendidikan Indonesia menurut Imam Al-Ghazali. Implementasi dari tujuan pendidikan sangat tercermin dari kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah, khususnya pada implementasi kurikulum 2013 yang berbasis karakter, di mana konsep filsafat pendidikan Al-Ghazali yang mewarnai pemikirannya beracuan pada konsep dasar etika yang lebih dikenal dengan pendidikan akhlak, yang sejalan dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu untuk membentuk insan purna yang bertujuan
mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Karena menurutnya pendidikan adalah menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Secara etimologi, Al-Ghazali mendefinisikan bahwa pendidikan karakter dengan istilah akhlak dan membaginya menjadi akhlak yang baik atau al-khulq al-hasan dan akhlak yang buruk atau al-khulq asy-sayyi. Dalam bukunya Ihya al-Din, Al-Ghazali menjelaskan berbagai konsep pendidikan karakter yang harus diterapkan pada pendidikan, yaitu yang pertama ada orientasi pendidikan karakter, pembentukan kepribadian. Yang kedua, tujuan pembangunan pendidikan karakter dalam pendidikan Islam. Peserta didik harus mampu mengembangkan karakter seperti berpikir, membaca Al-Quran, renungan, muhasabah, zikir, jujur, sabar, syukur, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, harus menerapkan pendidikan karakter yang dikembangkan untuk siswa. Selanjutnya, implementasi konsep pendidikan pada pendidikan di Indonesia menurut Imam Al-Ghazali. 1. Tujuan pendidikan. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan akan dipengaruhi oleh filsafat hidup seseorang atau suatu negara. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Filsafat dan pandangan Al-Ghazali tentang kehidupan selalu berorientasi pada landasan Islam yang bersumberkan wahyu, bersumberkan pada akal, dan pendekatan diri melalui sufinya, di mana tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Yang kedua ada kurikulum pendidikan. Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum dalam arti sempit, yaitu seperangkat ilmu yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Pendapat Al-Ghazali terhadap kurikulum dapat dilihat dari pandangannya mengenai ilmu pengetahuan yang baginya dalam beberapa sudut pandang. Yang ketiga ada hakikat dan peran pendidik. Imam Al-Ghazali menganggap pendidik sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam, kebijaksanaan, dan integritas moral. Pendidik harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam dan berkomitmen untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidik juga harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat, peserta didik. Dalam risalah Filsafat Al-Ghazali, tidak pernah menggunakan istilah guru dan murid dalam arti keahlian atau akademis, di mana menurut Al-Ghazali, seorang murid atau peserta didik adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, berapapun usianya, dari manapun, siapapun, dalam bentuk apapun, dengan biaya apapun untuk meningkatkan intelektualitas dan moralnya dalam mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan.